Selamat pagi, salam SFD, semangat fraternitas Dina. Selamat datang di SLBC Karya Tulus, Jalan Namo Pecawir, Dusun 3, Tuntungan 2. Untuk hari ini kita akan menyaksikan bagaimana sih layanan inovasi dari tata usaha di tahun 2025. Mari kita saksikan. Selamat datang di ruangan tata usaha SLBC Karya Tulus. Saat ini sistem administrasi di SLBC Karya Tulus masih memiliki kendala, yaitu adalah memiliki sistem tata kelola manual, baik dari penginputan data siswa, data guru, pegawai, dan yang lain-lainnya. Pengarsipan surat masuk dan keluar yang terjadi di SLBC Karya Tulus banyak membutuhkan lemari atau tempat penyimpanan lainnya, membutuhkan proses pencarian yang lama dan tidak efisien, bahkan bisa merusak file di waktu yang lama. Penginputan data peserta didik di SLBC Karya Tulus sebagian besar masih menggunakan sistem manual. Hal ini kurang efisien karena mengingat meningkatnya peserta didik yang ada di SLBC Karya Tulus. Inovasi layanan tata usaha bertujuan untuk mentransformasi kebutuhan manual menjadi digitalisasi sehingga menjadi transparan dan akuntabilitas. Sistem informasi tata usaha SLBC Karya Tulus, situs Katus menyediakan beberapa informasi yang boleh kita lihat. Di menu Home tersedia informasi alamat SLBC Karya Tulus dan alamat Yayasan Setia Medan, beserta pengurus Yayasan Setia Medan tahun 2022 sampai tahun 2027. Untuk menu profile, tersedia sejarah singkat. Sejarah singkat berdirinya sekolah SLBC Karya Tulus pada tahun 1987 hingga pada saat ini yang sudah berusia 38 tahun. Untuk profil visi, misi, dan tujuan SLBC Karya Tulus, visi mandiri, terampil, bertanggung jawab, dan penuh kasih. Misi menyelenggarakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, pelatihan dan keterampilan, menyediakan layanan remedial dan terapi bagi siswa, mengikuti dan menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi tenaga pendidik. Begitu juga isi dari values-nya, menanamkan nilai ke-SFD-an, semangat fraternitas dan Dina, mengangkat martabat anak berkebutuhan khusus, tujuan membentuk kepribadian yang mampu bersyukur, bergembira, dan mencintai sesama seturut dengan teladan Yesus Kristus. Untuk profil fasilitas yang ada di SLBC Karya Tulus, meliputi ruang kepala sekolah, ruang kelas, aula besar, aula kecil, taman wisata, gua Maria, taman bermain, asrama, UKS, perpustakaan, laboratorium komputer, ruang salon, ruang keterampilan, ruang tata usaha, ruang terapi, dan toilet. Pada menu profil akreditasi yang ada di SLBC Karya Tulus, saat ini mendapatkan akreditasi amat baik yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2024, ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Totok Suprayitno PhD. Pada menu akademik peserta didik, terdapat spreadsheet, tabel, daftar peserta didik yang aktif di tahun 2025. Nama, jenis kelamin, NISN, tempat tanggal lahir, agama, alamat, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kode pos, jenis tinggal, alat transportasi, telepon, HP beserta dengan data diri orang tua, ayah ibu, dan wali, rombongan belajar saat ini, ketunaannya. Peserta didik yang terdaftar di aplikasi sebanyak 114 anak. Di bawah tersedia beberapa galeri peserta didik dan kegiatan yang ada di sekolah saat ini. Di menu akademik tersedia tenaga pendidik dan kependidikan, diawali dengan Kepala Sekolah Suster Veneranda Bursembiring SFD, tenaga pendidik Ibu Masda Burmatanari, Elfrida Bursembiring SPD, Pendidikan S1 Pendidikan Non Luar Biasa, Veronica Burginting, Libra Susanto, Pendidikan S1 Non Luar Biasa, Diana Buaton, Pendidikan S1
non luar biasa, Elizabeth Mani AMD pendidikan D3 Manajemen Informatika Komputer, Agnes Marcella Febrina SPD pendidikan S1 non luar biasa, Ike Borubarus SPD pendidikan S1 luar biasa, Edita Boru Sembiring SPD pendidikan S1 non luar biasa, dan Suster Laura Sitanggang SFD. Untuk menu akademik tersedia juga buku tunagrahita yang dapat diakses dan didownload secara gratis. Ekstrakurikuler olahraga adalah kegiatan yang ditujukan kepada siswa SLB untuk mengembangkan kepribadian, bakat, minat, dan kemampuan di bidang luar akademisinya. Video olahraga dan yang lainnya bisa diakses di YouTube SLBC Karya Tulus. Ekstrakurikuler kesenian banyak diikuti oleh peserta didik SLBC Karya Tulus. Untuk video kesenian dan keterampilan yang lainnya bisa diakses di menu YouTube SLBC Karya Tulus. Ekstrakurikuler keterampilan adalah kegiatan yang ditujukan agar siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat, minat, dan kemampuan dalam bidang luar akademis. Keterampilan pembuatan sabun cair juga dilakukan oleh tenaga pendidik Ibu Veronica Boruginting bersama peserta didiknya untuk membuat sabun cair yang dapat digunakan untuk mencuci piring. Kurikuler pramuka dilakukan setiap hari Jumat, baik dalam kegiatan bersih-bersih ataupun latihan upacara. Pendaftaran diperuntukkan untuk calon siswa yang baru. Pendaftaran offline sudah tersedia. Yang kedua adalah pendaftaran online dengan cara mengklik pojok sebelah kanan dan akan diarahkan ke link untuk mengisi data pribadi calon siswa baru. Untuk kegiatan yang telah dilakukan dari bulan 6, Rapat MKKS SPMB tahun 2025-26, rapat virtual Dinas Pembentukan SLB Unggulan, laporan survei awal SIOKA YSM, audit BOS, undangan rapat webinar sosialisasi pelaksanaan HUT SLBC Karya Tulus yang ke-38, kunjungan tim perizinan satu pintu dan Kacapdis wilayah 1, hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Untuk informasi yang terakhir adalah surat masuk dan keluar. Contohnya ada tabel nomor surat, tanggal surat, perihal, dan URL. Begitu juga dengan selanjutnya akan diarahkan ke link yang tertera. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan dari SLBC Karya Tulus mengenai inovasi sistem layanan tata usaha tahun 2025. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam SFD, semangat fraternitas Dina.